warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pertama saya. Saya Asfaqur Fadil dari Universitas Ahmad Dahlan. Nah, di video pertama saya kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk ikut serta dalam membantu pemerintah untuk mewujudkan program vaksinasi COVID-19. Tapi sebelumnya nih, saya akan menjelaskan dulu apa sih vaksin itu. Dilansir dari kompas.com, vaksin adalah jenis obat yang melatih sistem kekebalan tubuh sehingga dapat melawan penyakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan kan, kalau vaksin COVID-19 itu berarti adalah obat yang membantu meningkatkan kekebalan tubuh terhadap COVID-19. Seberapa penting sih vaksin itu? Vaksin sangatlah penting karena jika dilihat dari kegunaannya, vaksin dapat meningkatkan kekebalan tubuh kita, dapat meningkatkan imun kita untuk melawan penyakit tertentu. Nah, selain itu juga, jika kita semua sudah vaksin, kita akan mencapai herd immunity. Herd immunity itu sendiri simpelnya adalah ketika suatu populasi sudah mencapai imun yang cukup untuk melawan suatu penyakit menular. Dan herd immunity ini sendiri didapat dengan cara vaksin. Di Indonesia, vaksin progresnya udah sampai mana sih? Oh ya, sebelumnya nih, di Indonesia itu menggunakan 2 vaksin. Yang pertama itu adalah vaksin jenis Sinovac dan yang kedua adalah vaksin jenis AstraZeneca. Untuk dosis pertama dan kedua itu vaksinnya harus sama, jadi yang kalau misal vaksin pertama AstraZeneca, yang kedua harus AstraZeneca juga, begitupun Sinovacnya. Nah, progres vaksin itu sudah mencapai 63% dosis pertama dan 43% dosis kedua. Sisanya itu mungkin karena mereka belum tahu informasi mengenai vaksin atau juga mungkin faktor kesehatan dan juga sarana dan akses yang sulit. Tapi ya emang gak bisa dipungkiri juga kan kalau misalnya masih ada orang di luar sana yang termakan hoax bahwa vaksin itu berbahaya. Kenapa sih kita harus bersatu untuk mensukseskan program vaksin? Walaupun pemerintah sudah memberlakukan pengontrolan terhadap jumlah pengunjung di setiap fasilitas publik menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, tapi kita sebagai masyarakat harus meningkatkan awareness kita juga. Dengan cara kita tidak boleh lupa tuh yang namanya 5M dan juga protokol kesehatan harus selalu dipatuhi. Biar apa? Biar kita bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Biar kita nggak usah pakai masker kemana-mana. Biar kita nggak perlu menjaga jarak dengan orang-orang sekitar. Nggak perlu menjaga jarak dengan orang-orang terdekat kita. Seperti itu. Oh iya, dengan kita bersatu untuk mensukseskan program vaksinasi COVID-19, kita juga dapat mengamalkan sila kedua dan sila ketiga tentang kemanusiaan dan persatuan Indonesia. Seperti itu. Nah, kita sebagai calon sarjana biologi mengajak kalian semua untuk selalu bersatu agar mencapai herd immunity yang cukup untuk melawan COVID-19. Selain itu juga, kita harus bisa menjadi pelopor bagi orang-orang terdekat kita dan masyarakat sekitar untuk selalu menerapkan 5M dan juga protokol kesehatan tidak boleh lupa. Selain itu juga, kita harus dapat menjelaskan apa aja sih yang didapat saat kita vaksin dan juga kita harus meluruskan orang-orang yang masih termakan hoax tentang vaksin itu berbahaya. Sekian dari saya dan semoga apa yang saya jelaskan dapat tersampaikan dengan baik kepada kalian. Saya Asfaqur Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like sama komen juga. Kriteria penilaian soalnya. Ada info nih buat kalian. Saya sebagai orang yang udah pernah COVID-19 sebelum saya vaksin, saya jauh lebih pilih vaksin dulu. Soalnya pas COVID kan itu kan saya sampai gak bisa nyium, saya batuk-batuk sampai 2 minggu dan gak bisa nyium itu sampai 1 bulan lebih coy. Jadi jauh lebih mending vaksin sih. Kalau vaksin rasanya cuma suntik sebentar, sakit ngilu tangannya cuma 1-2 hari lah palingan. Terus pas disuntik juga kayaknya rasanya cuma kayak gigit harimau, boneka harimau boneka gitu.